Selamat sore, Bay. Selamat. Ini Bay juga terlibat dalam program lahan tidur di Dusun Satu kok untuk kerja di sini. Ya, Tanggapan Bapak bagaimana dengan program lahan tidur ini? Baik atau tidak baik, Bapak? karena menurut saya bahwa program dari pemerintah ini sangat baik untuk membantu potong di dalam sesuatu. Manfaatnya apa dalam program ini untuk Bapak? Halo sahabat Lingkar Amfoang sekalian. Kali ini saya akan membagikan informasi seputar desa, khususnya pengelolaan lahan tidur milik warga Dusun Satu, Desa Soliu, Kecamatan Ampong Barat Laut, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mau tahu soal perkembangan pengelolaan lahan tidur milik warga di Dusun Satu, Desa Soliu? Saksikan video ini sampai selesai. Baik sahabat Lingkar Amfoang sekalian, saat ini saya sudah berada di lokasi lahan tidur milik warga Dusun Satu, dan di sini juga saya telah berada dengan Kepala Dusun Satu, Bapak Mex Giri. Di sini kita akan bertanya soal bagaimana proses pengerjaan dan pengelolaan lahan tidur milik warga di Dusun Satu. Ya, Bapak Dusun, selamat sore. Selamat sore. Bapak Dusun mungkin bisa menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana proses pengelolaan lahan tidur milik warga di Dusun Satu. Baik, jadi proses pengelolaan lahan tidur di Dusun Satu ini, jadi kita gunakan tanah-tanah yang memang tidak diolah oleh masyarakat, sehingga kita dari pihak pemerintah desa mengambil tindakan untuk bisa mengolah lahan-lahan tidur agar dapat menanam jenis tanaman seperti pisang, ubi dan jagung dan lain-lain sebagainya, sehingga bisa menopang ekonomi masyarakat yang ada di wilayah Desa Soliu, khususnya pada dusun kami, Dusun Satu ini. Oke, baik. Soal partisipasi masyarakat dalam menyukseskan program tidur, baik itu pembersihan lahan, pemagaran dan juga penanaman, bagaimana menurut Bapak Dusun? Jadi untuk partisipasi masyarakat yang ada di Dusun Satu, khususnya untuk pembersihan lahan, mulai dari pembersihan lahan sampai dengan pemagaran sampai dengan penanam pisang, masyarakat cukup berperan aktif, khususnya untuk pemuda yang ada di Dusun Satu. Saya selaku Kepala Dusun memberikan apresiasi kepada mereka yang memang mereka sudah berperan aktif untuk bisa membantu kami di dalam melaksanakan program-program pemerintah desa ini. Baik, terima kasih. Kalau soal penanaman pisang ini dia mulai dari bulan apa, Bapak Dusun? Penanam pisang ini kita mulai dari bulan Oktober, karena melihat dari curah hujan bulan Oktober itu kita mulai penanaman. Ya. Soal nanti setelah pemagaran semua, untuk pengelolaan di dalam itu apa melibatkan masyarakat atau hanya pemerintah desa saja? Kalau untuk itu melibatkan masyarakat semua. Untuk Untuk kelola. pengelolaan itu nanti kita dari pemerintah desa membentuk tim untuk mengelola hasil-hasil yang ada dalam lahan tidur ini. Oh ya, baik. Dan mungkin juga sistemnya itu nanti kita bagi hasil bersama dengan pemilik lahan, itu 40% untuk desa dan 40% untuk pemilik lahan dan 60% untuk desa. Itu soal perjanjian kerja ya. Ya. Kalau untuk lahan-lahan di Dusun Satu ini, berapa lahan yang dikelola oleh pemerintah desa sebagai program pemanfaatan lahan tidur? Kalau untuk sementara ini, tahun ini kita baru contoh pertama kali ini program ini. Untuk satu lahan saja. Satu lahan ini. Kalau yang di bawah? Di bawah juga. Ya, di bawah juga. Ya. Ada 2 pemilik lahan yang kita pakai. Itu atas nama siapa-siapa ya, Bapak? Atas nama Bapak Yonatan Boboy dengan Bapak Irsital Noni. Oke, terima kasih atas tanggapannya dan salam. Salam. Selamat sore, Bay. Selamat. Ini Bay juga terlibat dalam program lahan tidur di Dusun Satu kok untuk kerja di sini. Ya, Tanggapan Bapak bagaimana dengan program lahan tidur ini? Baik atau tidak baik, Bapak? karena menurut saya bahwa program dari pemerintah ini sangat baik untuk membantu potong di dalam sesuatu. Manfaatnya apa dalam program ini untuk Bapak? Dapat manfaatnya apa? Manfaatnya yaitu hasil yang diprogram oleh pemerintah berupa pisang. Karena pisang ini
dia pemanfaatnya banyak. Salah satu warga yang memberikan lahan untuk dikelola oleh pemerintah desa dalam program pengelolaan lahan tidur. Menurut Bapak, apakah program ini perlu dilanjutkan atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya perlu dilanjutkan. Jadi sahabat Lingkar Amfoang sekalian, hingga saat ini perkembangan tanaman pisang seperti yang sahabat Lingkar Amfoang lihat, pisangnya tumbuh subur dan juga ada warga yang ternyata selain ada tanam pisang juga mereka menanam jenis tanaman yang lain. Ini menunjukkan bahwa warga desa inginkan program tersebut dan mereka tidak tinggal diam dalam merespon program ketahanan pangan yang diprogramkan oleh pemerintah Desa Soliu melalui pemanfaatan lahan tidur. Kita berharap bahwa kekurangan pangan sebenarnya dari kita karena kalau saja potensi lahan yang sudah ada dimanfaatkan secara maksimal, maka kebutuhan pangan di desa akan melimpah. Memang ada masalah mendasar kenapa lahan-lahan warga tidak dikelola selama ini. Ini karena ada masalah pokok yang belum mendapat perhatian khusus oleh pemerintah desa untuk menyelesaikannya, yakni masalah lahan pertanian dan peternakan yang tidak dipisahkan sehingga warga kesulitan mengolah lahan-lahannya karena membutuhkan biaya besar seperti harus memagar seluruh lahan yang mau diolah dengan pagar yang kuat, sementara bahan-bahan pagar pun sudah semakin berkurang. Untuk itu, pemerintah Desa Soliu di bawah kepemimpinan Markus Akulas telah melakukan terobosan dalam kepemimpinannya. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan tidur dan penertiban ternak sapi. Dengan terobosan ini ternyata antusias masyarakat untuk mengelola lahan mereka sudah mulai nampak. Hingga saat ini lahan tidur Desa Soliu sudah dikelola hingga 40% oleh warga dan pemerintah desa. Semoga dengan program pemberdayaan semacam ini bisa membangkitkan semangat kerja warga dan demi kesejahteraan hidup warga. Ayo bertani dari desa untuk Indonesia.